gue nggak mampu tuh banyak hal. Kalau masalah bagi waktu itu perkara mudah mungkin, tapi come on man, ini hati, ini yang perasaan. Perempuan itu kan perasaannya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, Bang Teddy gimana nih? Ini kan main di mega seriesnya Suara Hati Istri Abangku. Infonya sih Bang Teddy ini di perannya tuh diperebutkan gitu oleh dua orang perempuan. Gimana sih Bang? Mungkin secara ceritanya tuh gimana sih? Diperebutkan atau dibohongi beda tipis kali ya. Beda tipis. Ya. Ada yang bilang gue diperebutkan, ada yang bilang saya gampang dibohongin sama perempuan katanya. Okay. Tapi ya yang pasti ini kan memang ceritanya drama rumah tangga yang secara apa ya? Secara nggak langsung mau nggak mau suka nggak suka karena takdir saya harus berpoligami. Intinya sih itu. Oke. Dan itu termasuk jadi karakter yang emang lu dambakan nggak sih Bang kalau di dunia seni peran ya? Gitu dunia seni peran? Iya. Apa dunia nyata? Di seni peran aja, seni peran Bang. Ya yang pasti ini jadi tantangan baru buat saya karena sebelumnya pernah mungkin dulu FTV dan kebetulan ini dibikin sebuah mega series terus itu kan artinya durasinya panjang ya. Kita menjaga emosi, menjaga konsistensi acting kita gimana sih? Suami punya dua istri, nah istrinya tuh basicnya memang kita bersahabat dua-duanya, tiga-tiganya gitu kan sama istri saya yang dua-duanya. Itu jadi kenikmatan yang luar biasa lah buat saya di set gitu. Tapi ternyata di luar itu banyak penonton SAI Mega Series tuh mengatakan bahwasannya kok yang satu sangat merusak hubungan banget nih Bang dari Georginanya nih gitu. Dilihat dari Georginanya gitu. Ya memang gini ya, mungkin ini fondasinya adalah satu baik, satu nggak baik gitu kan. Ibaratnya satu hitam satu putih gitu kan, satu perempuan baik-baik, satu pelakor gitu kan. Nah, tapi gimana kita ngedesainnya, awalnya kan memang basicnya kita bertiga itu sahabatan dari zaman sekolah. Saya nikah sama Kayla, Ayu, sampai akhirnya ternyata si Georgina ini, Siva ini kan memendam rasa dan akhirnya itu jadi bom waktu nih. Konflik di mega series. Apa ya? Seru lah. Seru banget ya Bang ya. Dan akhirnya kalau secara personal acting Abang gitu dengan ibaratnya identitas Abang di sinetron ini memilihnya gimana Bang? Picky banget gak akhirnya? Akhirnya lu merasapi itu gak sih Bang? Gini ya, karakter Yuda itu dia selalu berbaik sangka sama siapapun. Bahkan saking berbaik sangkanya banyak yang protes. Kok Yuda nih jadi cowok bodoh banget, apa polos, gampang banget sih diprovokasi sama si istri mudanya gitu kan. Tapi ya memang karakternya seperti itu, jadi ketika seseorang bilang A, Yuda pasti akan oh ya udah A gitu. Sampai akhirnya Yuda itu tidak pernah menjudge orang sebelum orang itu melakukan kesalahan di depan mata. Dan itu karakter yang saya jaga. Dan akhirnya berperilaku selayaknya lelaki yang ibaratnya gue harus lihat buktinya dulu baru gue bisa berkomentar atau marah gitu. Betul. Jadi banyak lah adegan-adegan yang hit and run ya, ketika oh ini mau ketahuan nih belangnya Siva, tapi akhirnya karena nggak ketahuan dan Siva bilang kok kamu percaya segitunya sih sama orang lebih nggak percaya sama aku. Ya Yuda, itulah Yuda. Ketika orang terdekatnya bilang menurut dia jujur ya dia akan percaya itu meskipun orang itu berbohong. Dan menurut Bang Teddy sendiri, cerita ini tuh deket nggak sih Bang sama masyarakat? Karena gue nggak tahu kenapa ya, kita bicara dengan satu hubungan rumah tangga, terus tiba-tiba ada pelakor, itu kan kalau dikait-kaitin kayaknya lagi rame juga tuh Bang gitu. Fenomena seperti ini kan banyak terjadi di kehidupan nyata. Mudah-mudahan harapannya ya bisa jadi tontonan ataupun tuntunan juga. Istilahnya, ini kurang lebih gambarannya seperti ini dan kita berusaha menggambarkan itu seril mungkin. Nah kalau dari pandangan Bang Teddy sini menjadi lelaki sikapnya gimana Bang akhirnya dengan dua orang yang sangat yang baik, yang satu lagi udah mau ngerusak hubungan banget tuh Bang. Berat bro. Kalau opini gue pribadi istilahnya yang namanya laki-laki itu memilih, kalau ini gue pribadi nggak bisa. Ya kan pasti selalu ada faktor like and dislike, ada faktor suka atau nggak suka. Jadi kalau ada bilang gue bisa adil, gue nggak yakin tuh adilnya tuh dalam kategori apa. Karena ketika gue menjalani karakter Yuda ini, bahkan kadang-kadang ketika gue setelah selesai ada satu adegan gitu yang di situ gue berusaha untuk adil, gini kali ya, gue bilang kalau jadi laki-laki yang berpoligami rumit loh, asli rumit banget. Rumit ya Bang ya. Membagi waktu dan kasih sayang tuh pastinya juga kebagi. Waktu mah gampang bro, bagi yang lain. Bagi yang lain repot ya Bang. Masalah bagi kasih sayang, bagi perhatian. Contohnya hal-hal kecil banyak kita bikin adegannya di sini. Adegan saya mau makan, adegan saya mau minum kopi, adegan saya mau berangkat ke kantor yang istri
istri pertama saya lebih tahu semuanya kan, sedangkan yang istri kedua nih nggak mau kalah gitu, dia berusaha menunjukkan bahwa gue juga perhatian loh sama lo, tapi kan yang lebih tahu habitnya yang pertama, ya kan. Bagaimanapun juga yang pertama yang lebih mengenal kita luar dalam. Sederhananya seperti itu. Nah, itu berusaha kita gambarkan di adegan. Tapi akhirnya kalau kemarin kan Georgina menceritakan ke gue nih Bang, dalam arti udah mulai nih ada komentar-komentar dari netizen dalam arti atas perannya ya. Tuh sampai kayak mau disantet, kalau dia mau disantet tuh Bang. Nah kalau lu pribadi sebagai lelaki yang sebenarnya bingung untuk menentukan gitu Bang. Nah itu ada komentar-komentar banyak lah. Lucu juga sih Bang. Yang nge-DM atau yang komen di sosmed pribadi saya. Kak, please lah Kak, katanya. Jadi cowok tuh jangan gitu-gitu amat, buka tuh mata atau lebar-lebar katanya. Cuman saya senangnya kenapa respon mereka seperti itu, artinya apa yang kita kerjakan di sini berhasil dinikmati oleh penonton. Itu goalsnya sih dapat, alhamdulillah. Dan akhirnya menjadi sebuah tontonan yang banyak orang bilang SAI Mega Series ini adalah dicintai banyak ibu-ibu tuh Bang. Dicintai banyak, alhamdulillah, terima kasih. Nah itu gimana tuh Bang? Senang aja yang pasti kalau responnya seperti itu, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton Mega Series Suara Hati Istri. Itu artinya membuat kita semangat lagi untuk kerja gitu. Lebih meningkatkan secara kualitas. Dan satu komentar deh dalam arti kayak ketika lu lihat gitu DM yang masuk, apa tuh yang paling ngena banget Bang di lu selain yang tadi lu ceritain? Ada nggak? Apa namanya? Ada satu orang, satu lah dari sekian banyak, itu telak banget buat saya. Kayaknya gue baru kali ini menemukan laki-laki yang bodoh dan itu ada dalam diri gue katanya. Cuman gue ketawa aja. Itu artinya kan, tapi dia tuh rajin banget ya, hari tuh ngetek-ntekin saya gitu. Itu artinya dia nonton kan episode by episode, ya silahkan menikmati lah. Oke. Bang, tapi ngomongin poligami sendiri, in real life gimana? Gue nggak setuju. Better lu kayak lu kan udah kayak belajar nih di syuting ini gitu. Kayak lu ngerasa nggak sih kayak emang nggak gampang sih gitu gak sih Bang? Yang pertama gue nggak setuju. Silakan lah ya, ini opini. Yang pertama gue setuju. Yang kedua sensitif, lembut ya. Bayang nggak kalau perempuan yang kita sayang kita madu, wah itu bukan cuma rumah tangga aja yang hancur buat gue, ya kan? Tapi semuanya bisa hancur bro. Gitu. Makanya kalau ada yang bisa seperti itu dan akur-akur aja, angkat jempol 4. Tapi memberikan efek yang baik juga nggak sih Bang, dalam arti sinetron seperti ini ditunjukkan gitu kepada halayak banyak dengan adanya pelakor, bentuk poligami, cerita-cerita yang berhubungan dengan keluarga, dipublish, dipertontonkan, akhirnya tuh jadi menurut lu jadi bahan educate juga nggak sih Bang buat mereka Bang? Buat gue mengedukasinya gini, ketika lu melihat ini, istilahnya ayo dong, sebelum bertindak berpikir dulu, jangan bertindak baru berpikir. Nah itu bisa lihat dari kita. Gitu. Teman men, ketika lu bertindak lu baru berpikir, akibatnya akan seperti ini. Ini akan menjadi efek dominonya besar gitu kan. Ayo berpikir lu baru bertindak. Berarti seorang Teddy dalam arti ketika berakting itu termasuk evaluasi lu nggak sih Bang? Ketika lu menjalankan sebuah peran ya, kadang lu belajar nggak sih dari acting lu gitu? Kayak kadang ini kayak ngingetin gue nih acting kayak begini gitu di kehidupan gue gitu. Ya yang pasti bahkan orang-orang terdekat gue pun komentarnya, ya lu, gue sih nggak kebayang kalau lu seperti itu di kehidupan nyata, lu jangan bayangin kayak gitu kalau ya kan, jangan lah. Yang penting ini bisa yang tadi kita bahas, ini mengedukasi banyak orang bahwa yuk berpikir dulu sebelum bertindak. Karena ketika lu menduakan seseorang yang lu sangat cintai dan orang itu jauh lebih mencintai lu sebesar lu mencintai dia, wah ini dampaknya akan sangat luar biasa. Keluarga akan jadi korban. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.